bahwa memahami pasangan kita adalah sebuah bentuk tindakan spiritual. Mengapa saya mengatakan demikian? Yuk, kita bahas bersama dalam episode kali ini dalam program Pernikahan Bahagia. Bersama saya, Pendeta Hendra Setia Prasaja. Belakangan hari, saya menikmati bahasan-bahasan Ibu Stella Christy, Wamen dari Kementerian Pendidikan, terutama Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dan juga ada bahasan dari seorang dokter kandidat, Pratiwi Christine, yang studi tentang Applied Cognitive Neuroscience di Jepang. Dan juga Dr. Aisyah Dahlan yang belakangan hari sangat terkenal dengan program-program parenting dan juga bagaimana dia mengembangkan program-program pasutrinya. Apa yang saya nikmati dalam pembahasan mereka itu menegaskan bagi saya bahwa kognitif neuroscience itu sangat menolong Pak Sutri untuk bisa memahami bagaimana bisa membangun relasi dengan pasangannya jauh lebih baik. Dan menariknya, memahami didasarkan pada pengenalan bentuk yang Tuhan hadirkan pada pasangan, itu menjadi dasar dari apa-apa yang dibahas oleh para ahli dari Applied Cognitive Neuroscience itu. Dan ini menjadikan saya merasa bahwa makin kuatlah apa yang menjadi salah satu tujuan pernikahan di lingkungan gereja, yaitu membentuk sebuah persekutuan yang kudus untuk bertumbuh bersama di dalam Tuhan, baik istri maupun suami. Nah, ini yang membuat saya mengatakan bahwa mengenal pasangan kita adalah sebuah bentuk tindakan spiritual. Bukankah demikian? Nah, apa yang harus kita lakukan supaya semua yang menjadi kesempatan kita melakukan sebuah tindakan spiritual itu menjadi maksimal? Mari kita membahas apa-apa saja yang perlu kita lakukan dalam memahami pasangan kita. Saat seorang pria maupun wanita memahami pasangannya, itu seperti kisah orang dengan disabilitas netra. Dia coba menjelaskan gajah. Ada yang pegang belalainya, ada yang pegang ekornya, ada yang pegang telinganya mungkin, dan dia menjelaskan seperti apa yang dia rasa itu adalah bentuk gajah. Dan pasti akan beragam sekali. Di balik kebutaan kita akan pasangan kita, walaupun mungkin 1-2 sudah kita kenali dalam masa pacaran, tapi ada banyak sekali hal-hal yang masih misteri yang mulai muncul ya dalam perjalanan kehidupan pernikahan kita. Maka penting untuk kita mendasari pengenalan itu akan apa yang Tuhan sendiri katakan. Di dalam Mazmur pasalnya yang 139 ayat 13 dan 14 disebutkan, sebab engkau membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku, dan aku bersyukur kejadianku dahsyat dan ajaib. Jadi pemazmur mau mengatakan bahwa Tuhan tuh menciptakan kita itu begitu luar biasa dahsyat, kompleks, dan lengkap di dalam. Dalam pembahasan dari saya, ternyata otak kita itu ketika coba dipoto, itu ada 2 area yang besar sekali. Mereka menyebutnya dengan gray matter karena warnanya agak-agak abu-abu, dan white matter karena warnanya itu kalau di fotonya itu dia agak putih. Nah, daerah gray matter ini itu daerah kecerdasan. Hal-hal yang berkenaan dengan segala pertimbangan untuk menggapai sesuatu. Dan yang white matter itu adalah ruang di mana hal-hal berkenaan dengan komunikasi, berkenaan dengan kerjasama, relasi itu kuat. Dan menariknya, laki-laki itu male gray matter-nya itu 6,5 kali lipat lebih besar daripada female. Dan female ternyata memiliki 10 kali lebih besar white matter-nya itu dari laki-laki. Jadi langsung bisa kita lihat bahwa sebenarnya perempuan punya banyak sekali fokus pada komunikasi, relasi, kerjasama satu dengan yang lain. Kuat sekali dalam bentukan yang Tuhan hadirkan pada otak mereka. Dan itu yang membuat relasi dalam kehidupan dengan pasangan kita, para suami-suami harus mengerti bahwa yang utama bagi para perempuan itu adalah bagaimana menjalin hubungan, bagaimana hal-hal yang
berkenaan dengan tanggung jawabnya untuk mengelola seluruh anggota keluarga ini bisa berjalan dengan baik. Nah, berbeda dengan perempuan, laki-laki justru punya gray matter-nya yang jauh lebih besar, di mana hal-hal soal kecerdasan, soal hal-hal berkenaan dengan pencapaian hasil itu penting, lalu pencapaian itu segalanya, ya. Lalu dia juga merasa memiliki kekuasaan itu sesuatu yang penting. Maka kita melihat bahwa banyak laki-laki kan lebih banyak terus bergumul soal area-area itu berbanding perempuan yang berkenaan dengan hubungan, berkenaan dengan gimana hal-hal dengan manusia-manusia, ya. Makanya kan kalau para laki-laki kalau mau pergi gitu ya, istrinya pasti akan sibuk ya memastikan ya nanti bekal anak-anak udah siap belum ya, kemudian nanti semuanya dipastikan nyaman dalam perjalanannya. Para bapak nih, suami-suami udah main keluar aja mempersiapkan mobil dan dia merasa udah siap semuanya. Lalu mulailah memanggil istrinya, ya, "Ma, ini udah berangkat nih, sebentar lagi udah waktunya nih." Ya, itu sering kali dilakukan oleh para suami, kan. Sedangkan istrinya masih sibuk di rumah untuk memastikan segala sesuatu sebelum dia pergi dari rumah, semuanya terjamin karena dia merasa bertanggung jawab atas rumah. Saudara, fenomena ini apa yang terjadi dalam relasi suami dan istri ini adalah sebenarnya bentuk dari otak yang Tuhan sendiri bentuk. Jadi kenapa perempuan lalu sangat piawai untuk mengelola tanggung jawab di rumah tangga dan laki-laki melakukan pekerjaan yang di luar? Tuhan membentuknya seperti demikian. Walaupun dalam perkembangannya lalu ada banyak sekali hal-hal penyesuaian, tapi naturnya perempuan, walaupun dia bekerja, walaupun dia melakukan aktivitas di luar rumah, tapi dia akan memastikan hal-hal di rumah itu sudah selesai dulu. Hal-hal di rumah dipastikan aman. Beda nih dengan laki-laki yang hanya pergi aja. Demikian juga ketika para laki-laki sering berkata kepada istrinya, "Mam, aku kayaknya pengen banget ya naik pangkat lagi nih ya. Aku pengen terus naik ke manajer. Udah manajer nanti dia pengen lagi jadi direktur ya." Sedangkan lalu istrinya merasa, "Aduh, udahlah, kamu cukupnya sekarang aja nih. Posisimu ini udah bagus loh ya. Nanti kalau kamu naik lagi, kamu waktumu jadi lebih banyak di kantor ya. Sedangkan waktu di rumah juga penting." Jadi ini menjadi sebuah perbedaan nih. Yang satu merasa pencapaian itu penting, yang satu ya relasi aja lah begitu. Nah, kalau kita nggak kenal ya, ini bisa menjadi akar-akar konflik nih ya. Laki-laki nggak merasa didukung oleh istrinya, demikian juga istrinya merasa bahwa kok kamu nggak perhatian dengan keluarga sih. Itu menjadi sesuatu yang bisa terjadi dalam relasi pasutri. Jadi memahami apa yang ada pada bentukan otak yang Tuhan hadirkan pada pasangan kita ternyata bisa sangat menolong untuk pasangan itu menemukan apa-apa yang Tuhan rindukan. Nah, ini menarik juga dalam bahasan neuroscience tentang laki-laki dan perempuan ini, ada bentukan yang membuat sklera atau ruang putih di mata laki-laki dan perempuan itu berbeda ya. Jadi katanya bayi perempuan itu dia punya ketertarikan pada wajah 2 sampai dengan 3 kali lebih lama daripada bayi laki-laki. Bahasan ini lalu memberikan kesadaran buat saya, iya ya. Kalau karena saya pegiat anak, saya sering berurusan dengan anak-anak dan lalu saya sering merasa bahwa kalau ada bayi laki-laki saya godain dan itu bisa langsung melihat saya, tapi gak lama. Dia langsung beralih, entah ke mainan, entah ada kipas angin, dan lain-lainnya. Beda bayi perempuan. Ternyata saya baru sadar bahwa dari bahas tentang neuroscience ini, Tuhan membentuknya begitu. Nah, ini menjadi juga penting nih, kita menyadari bahwa Tuhan jauh lebih bisa fokus lama pada wajah. Karena memang Tuhan membentuk begitu matanya itu, skleranya itu lebih lebar ya dibandingkan dengan miliknya laki-laki. Dan ini kalau nggak dipahami, maka bisa menjadi akar konflik juga nih ya. Misalnya ya, ini istri lagi ngajak ngomong nih sama suaminya. Suaminya lalu
baru saja ngomong lalu dia lihat handphone ya, terus lihat yang lainnya, lihat lukisan atau mobil yang lain, dan semua akan merasa bahwa kok kamu nggak perhatian sama aku sih? Aku lagi ngajak kamu ngomong. Itu sesuatu yang bisa menjadi awal konflik. Nah ini nih bisa membuat kita menjadi mudah untuk memahami pasangan kita karena ya kita mengenal apa yang Tuhan bentuk dalam dirinya. Saya juga jadi sadar sih ketika mendengar bahasan soal skler atau ruang putih di mata kita yang lebih lebar miliknya perempuan daripada laki-laki. Dan itu kenapa ibu saya itu dulu ketika mungkin ngasih nasihat pada saya sering banget baru dikasih nasihat langsung saya udah melihat yang lainnya begitu. Lalu ibu saya ngomong, perhatian, lihat mata ibu ya. Saudara, ketika lihat mata gitu saya akan melihat mata ibu saya, tapi lama-lama ya melihat yang lain. Itu memang bentuk karakternya laki-laki begitu ya. Nah ini bisa membuat lalu kita kalau sadar soal ini jadi paham lah, oh ternyata itu memang laki-laki itu begitu. Di bahasan yang sekarang juga diangkat apa yang menjadi hasil penelitian seorang peneliti dari Amerika yang namanya Roger Walcott yang sangat terkenal, ada otak kiri dan otak kanan. Nah otak kiri itu soal analitik, soal logis, soal hal-hal matematik ya, hal-hal yang terperinci, yang tersusun ya. Lalu kalau otak kanan itu soal kreativitas ya, soal intuisi, konseptual, soal gambaran-gambaran global menyeluruh ya, imajinasi ya, itu otak kanan ya. Dan menariknya di neuroscience mengatakan begini, otak kiri anak perempuan itu ya, otak yang ngomongin soal analitik, matematika ya, logik ya, itu tuh berkembang lebih cepat dibandingkan dengan anak laki-laki. Jadi otak kiri anak perempuan itu berkembang lebih cepat. Jadi ketika dia berumur 0 sampai dengan 6 tahun tuh otak kirinya itu udah makin kuat dibandingkan dengan anak laki-laki. Dan itu yang lalu membentuk akhirnya anak perempuan itu jauh lebih, biasanya lebih prestasi di sekolahnya lebih baik ya. Masih ingat kan Bapak dan Ibu, happy couple, ingat nggak ketika SD ya, yang juara-juara kelas itu biasanya anak-anak perempuan ya, yang laki-laki enggak ya begitu. Nah, anak laki-laki cenderung suka bermain. Dan ini yang seringkali kita orang tua nggak bisa menyadari soal itu. Makanya ketika ada happy couple yang punya anak laki-laki, lu sudah berprestasi, gitu, sering mengatakan, tuh lihat tuh, teman-teman perempuanmu lebih jago tuh. Itu bisa bahaya ya. Bisa membuat si anak laki-laki ini ya mungkin lalu nggak percaya diri atau tertekan karena tuntutan orang tua. Padahal faktornya memang begitu ya. Terus berkembang menjadi lebih seimbang itu ketika nanti umur-umur yang lebih dewasa lagi ya. Ketika umur remaja, umur 18 tahun misalnya muda, dia udah makin kuat lagi. Jadi ini yang seringkali menjadi pengaruh juga pada kehidupan kita nih Pak Sutri ya. Karena perbedaan ngurus anak-anak dan itu bisa menjadi konflik kita. Sekali lagi, mengenali apa yang Tuhan bentuk dalam proses pertumbuhan diri kita ini, seperti Mazmur 139 mengatakan tadi bagaimana Tuhan membentuk kita, menenun kita di rahim ibu kita, dan kejadian-kejadian kita itu dahsyat. Artinya keunikan laki-laki dan perempuan ini menjadi sesuatu yang dahsyat dan kita mau menerimanya. Sekali lagi, kita memang makhluk yang berbeda, Tuhan ciptakan yang berbeda. Ada perempuan yang fokus keluarga karena ditanggung jawabnya dan itu memang bentukan otaknya. Ada laki-laki yang fokus dengan pekerjaan, memang Tuhan membentuknya demikian, dan itu perlu kita sadari. Dan itu perlu kita coba sedikit banyak, lalu mulai coba menerima apa yang menjadi kecenderungan laki-laki dan kecenderungan perempuan itu, supaya lalu akhirnya kita bisa berkomunikasi jauh lebih baik. Gak mudah tersakiti karena sikapnya lagi kita ajak ngomong tiba-tiba ngelihat yang lain begitu ya, itu yang kecenderungan laki-laki buat ya. Yang seringkali perempuan merasa bahwa keluarga itu jauh lebih utama ya berbanding dengan pencapaian pekerjaan, padahal kita nih laki-laki pengen meraih pekerjaan yang lebih hebat lagi ya. Itu akan tereduksi dan kita bisa saling memahami satu dan lain.
Happy couple, ada banyak bahasan soal ini. Sekali lagi, mari happy couple ingat betapa Tuhan itu menciptakan kita itu dahsyat banget. Dalam Mazmur 139 tadi kita sempat membahasnya, bahwa Tuhan itu sudah membentuk kita, membentuk buah pinggangku, menenunku dalam kandungan ibu. Jadi, ya Tuhan punya rencana besar pada diri setiap orang yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi, kita ini harus saling memahami. Maka saya mengatakan di awal tadi, bahwa memahami pasangan kita adalah sebuah tindakan spiritual. Kenapa? Saat kita mencoba memahami pasangan kita, sesungguhnya kita sedang juga mengagumi Tuhan. Tuhan yang menciptakan pasangan kita dengan keunikan-keunikannya. Dan saat kita memilih untuk hidup dalam rumah tangga, kita perlu juga untuk terus mengenal. Jangan mengeraskan hati. Kita memang punya bentukannya tersendiri. Otak kita dibentuk oleh Tuhan untuk fokus pada beberapa hal penting yang menurut Tuhan itu adalah tugasnya gender tertentu, ya. Dan kita perlu untuk melihat, mengagumi itu, seperti kita mengagumi juga pasangan kita, pasangan yang Tuhan bentuk, dan kita menjadi satu untuk saling topang satu dengan yang lain dalam sebuah pengertian, sehingga lalu akhirnya kita tidak mudah sakit hati kalau ada sikap dari pasangan kita yang nggak cocok dengan kita. Atau kita juga perlu untuk memberikan support kepada pasangan kita, walaupun mungkin kita nggak cocok nih dengan apa yang kita hidupi, ya, apa yang menjadi kecenderungan kita. Kita bisa menjadi lebih baik, dan kita perlu untuk membekali diri juga, memahami pasangan kita, perlu meyakini bahwa Tuhan itu menciptakan setiap orang itu unik, ya. Lalu juga, kenapa di dunia pasangan kita? Apa sih yang menjadi kebiasaannya? Kenapa sih suami seringkali beli barang-barang yang menurut kita kayak nggak penting banget, ya? Beli motor butut, ya, beli barang-barang antik, itu sesuatu yang menurut dia itu mainannya, karena naturnya laki-laki itu mainan begitu. Kita perlu dan memahami dunia pasangan itu akhirnya bisa membahagiakan kita juga. Akhirnya kita juga bisa mengenal betapa Tuhan dahsyat. Kita perlu membaca banyak referensi, mendengarkan banyak sekali ahli-ahli untuk membuat kita akhirnya mengenal pasangan kita. So, happy couple, sekali lagi, bahwa memahami pasangan kita adalah sebuah bentuk tindakan spiritual. Jadi jangan pernah berat untuk memahami pasangan. Hayati itu sebagai bagian proses engkau mengenal Tuhan. Dan akhirnya engkau akan tahu, wow, aku banget dengan Tuhan. Betapa Tuhan menciptakan kita dengan keunikan. Begitu juga Tuhan menciptakan pasangan kita dengan keunikan. Semoga happy couple terus diberkati, dan kalau tayangan dan bahasan ini memberkati happy couple, silakan like dan share, bagikan kepada banyak orang supaya banyak juga berkat Tuhan tersambung buat pasutri lain. Semoga happy couple menemukan apa yang Tuhan kehendaki, dan saya mau berdoa buat semuanya, ya. Yuk kita berdoa. Dan terima kasih karena Tuhan boleh memberikan kami kesempatan untuk sedikit membekali diri bahwa Tuhan begitu luar biasa membentuk kami pribadi lepas pribadi. Dan jika Kau telah menyatukan kami dalam pernikahan, kami mau juga meyakini bahwa usaha kami untuk memahami pasangan kami adalah juga bagian kami mengenal Tuhan. Tuhan, berkatilah pasutri-pasutri yang sedang bergumul untuk memahami pasangannya. Berikanlah hati yang tertuju kepada Tuhan, sehingga mereka boleh dimudahkan. Satukan terus cinta di antara kami, dan terlebih juga biarlah rumah tangga kami menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Kami bersyukur dalam Yesus. Amin. Sampai jumpa lagi dalam episode lain. Tuhan Yesus berkati.